Salam saudara sekalian yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan membawakan satu renungan firman Tuhan yang saya ambil di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7b sampai yang ke-8. Berbunyi demikian, latihlah dirimu beribadah, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hari ini maupun untuk hidup akan datang. Saudara sekalian, kalau kita mendengar kata latihan, biasanya kita langsung berpikir bahwa itu adalah latihan-latihan olahraga, apakah itu jogging, apakah itu fitness, ataukah itu main bola dan segalanya. Tetapi hari ini firman Tuhan berkata kepada kita, latihlah dirimu beribadah. Nah, ngapain kita latihan beribadah? Apa yang kita harus latih di dalam beribadah ini? Nah, tentunya ada beberapa aspek yang harus kita latih di dalam beribadah. Nah, arti ibadah itu sebenarnya adalah saat dimana Tuhan berbicara kepada saudara dan saya melalui firman Tuhan. Dan saatnya kita berbicara kepada Tuhan melalui doa-doa yang saudara naikkan dan pujian yang saudara naikkan. Jadi ibadah itu adalah komunikasi antara Tuhan dengan kita semua. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang harus kita latih. Yang pertama adalah latihan untuk membaca firman Tuhan. Wow, latihan firman Tuhan. Bagaimana kita harus membaca firman Tuhan yang baik supaya kita lebih mengerti apa arti firman Tuhan itu. Nah, oleh karena itu beberapa hal yang harus kita pelajarin adalah melatih untuk mengerti firman Tuhan, yaitu membaca, merenungkan, melakukan dan membagikan firman Tuhan itu. Nah, tentunya kalau kita membaca firman Tuhan, kita harus merenungkannya. Nah, waktu saudara dan saya merenungkan firman Tuhan, ada 4 cara supaya kita bisa mengerti akan firman itu. Yang pertama adalah apa kebenaran firman Tuhan yang kita baca saat ini. Yang kedua, apa teguran Tuhan, apa nasihat Tuhan untuk saya dan saudara dalam firman yang kita baca saat ini. Nah, yang ketiga, adakah janji Tuhan di dalam firman yang kita baca itu. Dan yang keempat, tentunya apa komitmen kita untuk kita lakukan dalam firman yang kita baca itu. Nah, saudara sekalian, ini perlu hari demi hari kita praktekkan di dalam pembacaan firman Tuhan. Oleh itu perlu latihan terus supaya kita lebih menangkap firman Tuhan yang kita baca itu. Kalau begitu saudara baca dari hari ke hari selama beberapa puluh hari, ya menjadi satu kebiasaan sehingga saudara dan saya itu akan lebih tertarik, ada rasa haus untuk membaca firman Tuhan. Nah, yang kedua saudara sekalian, apa yang perlu kita latih? Dikatakan latihanlah berdoa. Berdoa juga perlu latihan, karena dengan dia membiasakan diri berdoa, kita lebih dekat dengan Tuhan. Doa itu adalah napasnya orang Kristen. Jadi kalau kita tidak berdoa, maka kita seperti tidak bernapas. Oleh karena itu saudara sekalian, mari belajar, berlatih, berdoa. Mungkin hari ini saudara hanya bisa berdoa sendiri saja, doa pagi, ya doa makan, ya doa tidur. Tetapi mulai kita berlatih, berdoa bersapaat, mendoakan orang sakit, mendoakan orang-orang yang dalam kesusahan, dan berdoa di depan umum. Itu perlu latihan yang harus kita lakukan. Semakin sering kita latihan, maka semakin sering kita semakin bisa kita berdoa di depan umum. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari latihlah dirimu untuk selalu berdoa. Yang ketiga, latihlah dirimu untuk pujian dan penyembahan. Nah, kita kadang-kadang tidak mengerti bahwa apa sih pujian dan penyembahan. Tuhan sangat suka sekali mendengar
penyembahan-penyembahan yang saudara dan saya lakukan. Karena di dalam pujian penyembahan itu hadirat Tuhan akan nyata di dalam kehidupan kita. Semakin sering kita menyembah Tuhan, hadiratnya juga semakin ada di dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari kita mulai belajar, mari kita mulai berlatih membaca firman Tuhan, berlatih berdoa, berlatih menyembah Tuhan, sehingga hubungan kita dengan Tuhan semakin hari semakin dekat. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus terus lengket, harus terus punya hubungan, harus masuk ke dalam Kristus itu sendiri, supaya kita punya hubungan yang spesial dengan Tuhan. Nah, saudara sekalian, apa sih tujuan daripada ibadah ini sendiri? Nah, kalau kita lihat di 1 Timotius 4 ini dari ayat 1 sampai yang ke-16 berkata bahwa kalau kita latihan beribadah, ya, berfungsi untuk supaya kita jangan disesatkan oleh pengajar-pengajar palsu, oleh nabi-nabi palsu. Nah, di lain itu juga supaya kita berkenan kepada Tuhan. Di samping itu juga di ayat yang terakhir juga dikatakan supaya karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya bisa berfungsi. Nah, saudara sekalian, inilah yang harus kita latih. Tentu di dalam latihan ada syarat-syarat yang harus kita penuhin. Syarat yang pertama itu adalah kita harus punya ketekunan. Orang yang sering berlatih pasti punya ketekunan dan punya komitmen untuk tetap melakukan latihan tersebut. Dan tentunya ada disiplin-disiplin yang harus kita perjuangkan untuk kita bisa tetap berlatih. Di dalam latihan mungkin ada rasa malas, ada rasa jenuh dan lain sebagainya. Tetapi itulah perjuangan yang harus kita laluin. Tanpa satu proses kita tidak bisa menjadi kuat. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari latihlah dirimu beribadah supaya engkau tidak disesatkan oleh pengajar-pengajar palsu, supaya engkau berkenan kepada Allah, supaya engkau tetap hidup di dalam Dia, dan supaya kita berlatih, supaya kita karunia-karunia yang Tuhan berikan sama kita berfungsi. Demikian sharing saya hari ini, kiranya bisa menjadi berkat bagi saudara sekalian. Terima kasih, tetaplah berlatih supaya kita tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.